Puji Tuhan, kita telah melanjutkan dengan pembacaan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25, 26, dan kita melihat bahwa begitu tegasnya kemah suci itu dibuat Allah. Kita memperhatikan bahwa bukan cuma diberikan hukum Taurat dan beberapa hukum pendamping hukum Taurat yang telah kita lihat kemarin, tetapi untuk kemah suci itu pun sudah diatur oleh Allah dengan peraturan-peraturan untuk setiap perkakas dengan segala ukurannya, bahannya, bentuknya, dan tidak pernah satu bagian dari kemah suci itu atas inisiatif Musa. Semua disebutkan di pasal 26 ayat 30 tadi. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, yang harus kau dirikan sesuai. Jadi tidak ada satu bagian pun dari kemah suci itu atas kehendak Musa. Sekecil apapun, apakah itu peralatan yang berguna atau kurang berguna, apakah itu yang tampak ataupun yang menjadi pendamping alat itu, tidak ada satu bagian kemah suci yang tidak dibentuk, tidak dibuat dengan petunjuk Tuhan. Semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Barangkali kita melihat perkakas-perkakas yang itu kan cuma seperti contohnya kandil, pelita kandil. Itu yang kelihatan cuma kandilnya. Tetapi ada alat-alat yang tidak kelihatan termasuk dari pelita itu. Yang kelihatan adalah pelitanya. Tetapi ada alat-alat yang diletakkan di dalam rongga-rongga pelita dan selalu dipergunakan untuk apa saja yang berhubungan dengan pelita itu. Alat-alat itu adalah sepitnya. Kata sepit itu kalau kita bisa gambarkan adalah guntingnya. Sepit. Kalau pelita itu kita pakai, maka setiap kali kita pergunakan sumbunya, yang sumbunya itu ketika menyala, maka dia akan terbakar. Ujung dari sumbu itu kalau dibiarkan, maka nyalanya akan merah. Nyalanya tidak bagus, nyalanya tidak berwarna biru, karena ada sumbu yang telah menjadi abu. Untuk dapat membersihkannya, maka dipergunakan sepit, semacam gunting yang dipakai untuk menggunting bagian sumbu yang terbakar tadi. Tidak bisa biar aja dah, tidak bisa, tetapi harus digunting, harus dibuang. Kotorannya
Sumbu yang digunting itu tidak bisa asal gunting lalu lempar, buang. Tidak. Maka ada alat kedua yang mendampingi pelita, namanya penada. Kenapa harus ada penada? Penada digunakan untuk mengumpulkan kotoran-kotoran, bekas guntingan. Mungkin ketika membersihkan, kalau sekarang kita pergunakan tisu untuk membersihkannya, maka sisa atau bekas-bekas alat-alat apa saja yang dipakai untuk membersihkan pelita itu tidak dibuang sembarangan. Disediakan penada atau wadah untuk sisa-sisa kotoran, supaya kotorannya tidak berhamburan di mana-mana. Kalau kita pakai istilah sekarang, tong sampah, penada. Begitu telitinya Allah. Bukan cuma pelitanya yang kelihatan, yang diperhatikan Allah, sampai kepada sepit, juga sampai kepada penada. Itu juga diurus Allah. Begitu tertibnya Allah mengatur segala perkara, tidak sekedarnya sampai perkara kecil sepit saja, itu diurus Allah. Harus ada padamu. Kandil, bicara tentang kandil, maka selalu bicara tentang perkakas-perkakas yang menyertai peralatan itu. Itu sebabnya saudara, tidak ada sesuatu pun yang berurusan dengan kemah suci yang tidak diatur Allah. Kita sangat bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan ini. Sebegitu dalamnya Allah perhatikan sampai kepada perkara-perkara terkecil yang kita anggap udah ya begitu, gak usah diurus lah, itu gampang lah. Yang begitu-begitu itu sederhana kok, gak usah dibicarakan. Tidak dengan Allah. Perkara-perkara yang kecil sekalipun, yang tidak kelihatan sekalipun, itu diurus Allah. Kitab Yehezkiel 44. Yehezkiel 44 ayat 18. Mereka harus memakai destar linen dan memakai celana linen, tapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Apa urusannya Allah dengan pakaian dalam kita? Seringkali kita pikir, yang begitu kok Tuhan urus ya? Bukankah cukup dengan baju efod yang diperintahkan Allah harus dibuat dari kain linen dipintal dengan 4 warna, lalu harus diberikan kerancingan-kerancingan di bawah baju efod, harus memakai destar. Destar itu bukan daster. Destar itu adalah kopiah. Penutup kepala itu destar. Masih diurus lagi. Jangan memakai
harus pakai linen juga. Bukan luarnya saja, sampai kepada perkara yang di dalam. Dan jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Ikat pinggang saudara, tidak pernah saudara pikir itu diurus oleh Allah. Allah bukan cuma lihat yang di luar, tetapi Allah perhatikan sampai kepada segala perkara-perkara yang privacy, kata saudara, yang urusan dalam, urusan pribadi. Seringkali kita anggap Tuhan cuma kalimat-kalimat luar, kalimat-kalimat yang tampak, yang kelihatan. Tidak. Allah urus sampai ke pakaian dalam kita. Betapa perhatian Allah. Allah tidak cuma lihat yang luar saja. Perkara-perkara yang di dalam kita pun itu tetap harus memakai linen. Kain linen selalu bicara tentang kekudusan. Maka perkara-perkara yang di dalam, yang tidak tampak oleh manusia, tetap itu harus kudus di hadapan Allah. Allah tidak bisa dengan yang begitu-begitu, nggak usah diucapkan, nggak usah dikatakan. Itu urusan kita di dalam. Tidak. Sampai kepada perkara yang di dalam pun, yang tidak kelihatan oleh manusia lain, Allah tetap punya urusan. Itu tetap harus kudus. Sebab itu, melihat perhatian Allah yang sebegitu dalam, kita tidak bisa lari, kata Daud, dari hadapan hadirat Allah. Kemana aku bisa lari dari hadapan hadirat-Mu? Sampai kepada perkara-perkara yang pribadi sekalipun, Allah tidak mau tahu. Itu tetap harus kudus. Itu tidak dapat disebut tidak penting bagi Allah. Semua hidup kita itu penting di hadapan Allah. Perkara baik kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang saudara ucapkan di hadapan umum atau yang saudara bisikkan di dalam kamar, Allah tahu semua. Allah perhatikan semua. Yang saudara ucapkan, yang saudara katakan gak penting itu Tuhan, bagi Allah tetap menjadi perhatian Allah. Karena Allah tidak hanya melihat apa yang dilihat orang. 1 Samuel pasal 16, 1 Samuel pasal 16. Bersama kita baca ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat 7, 3, 4. Tetapi firmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku tembang melaknya. bukan Yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. manusia, Dia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah yang melihat hati. sampai kepada perkara yang di dalam. Aku melihat hati. Itu sebabnya wilayah 1 akan berangkat sebentar untuk retreat atau family camp yang akan dikerjakan oleh seluruh wilayah 1.
Tidak ada satu peserta yang tidak penting bagi Allah. Tidak ada satu anak sekolah minggu yang tidak penting. Tidak ada satu seksi dari kepanitiaan yang tidak penting. Bahkan tidak ada makanan atau bumbu masakan yang tidak penting. Allah lihat semua. Allah perhatikan semua. Allah urus semua. Allah buat setiap bagian yang ada di dalam wilayah satu itu penting bagi Allah. Dan ketika itu menjadi penting bagi Allah, tidak ada yang tidak kudus. Semua yang berurusan dengan family camp menjadi kudus bagi Allah. Dan tidak ada satupun yang tidak bisa dianggap sepele. Jadi saudara harus sangat mengerti apa yang harus aku lakukan Tuhan. Bagaimana aku harus ikut family camp. Bagaimana aku menjadi bagian daripada acara Allah ini. Bukan acara wilayah satu, cuma pengurus saja. Bukan hanya bagian dari kepanitiaan saja. Semua yang terkandung di dalam acara wilayah satu penting artinya. Dan harus kudus. Apa yang dilihat Allah bukan seperti yang dilihat manusia. Apa yang dilihat manusia itu cuma tampak luar saja. Tapi Allah melihat sampai kepada perkara-perkara yang di dalam. Jangan kita menjadi bagian dari wilayah satu yang tidak diberkati Allah. 1 rupiah pun jangan sampai itu tidak diperhatikan. Jangan anggap itu adalah urusan saya. Uang dari mana itu urusan saya. Pokoknya yang penting saya sudah memberi. Perhatikan, 1 rupiah pun itu tetap menjadi perhatian Allah. Bila ada yang tidak kudus, bila ada yang bukan dari kain linen, bila ada perkakas-perkakas yang tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, Allah selalu mencium perkara-perkara yang asing. Ketika anak-anak Harun menyalakan bokor ukupan dengan api yang asing, segera Allah berkata, ada api asing, api yang bukan dari Allah, api yang tidak menjadi urusan Allah. Allah selalu mencium bila ada perkara-perkara yang asing yang tidak berkenan kepada Allah. Selalu mencium. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, harus terbakar di tempat mereka berdiri, sebab mereka dengan berani membawa api asing di hadapan Allah. Kiranya menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi wilayah satu. Allah selalu mencium perkara-perkara
biarlah seluruh acara wilayah 1 menjadi acara yang dilihat Allah, disetujui Allah, karena semuanya dibuat sesuai kehendak Allah. Tidak ada satupun, ingat, sampai ke bumbu masak, sampai ke garam, sampai ke api, Allah tidak mau tahu semuanya itu kudus bagi Tuhan. Dan kalau Allah perhatikan sedalam itu, biarkan timbul hati takut akan Tuhan. Perkakas-perkakas yang dipergunakan bukan cuma benda-benda mati yang kita pergunakan. Sebab itu beberapa kali ada sekolah, ada orang-orang lain yang coba meminjam peralatan-peralatan gereja. Saya tanya lebih dulu, dipakai untuk apa? Tidak ada peralatan-peralatan contoh musik yang dipinjam ke sana kemari, yang dipakai untuk duduk di lapotuak dengan main gitar, lalu dipakai untuk memuji Tuhan. Tidak. Peralatan-peralatan itu tetap harus ada di dalam bait Allah dan tidak dipergunakan untuk perkara lain. Kalau alat-alat mati saja begitu pentingnya untuk terjaga dan terpelihara, apalagi hidup kita yang menjadi perkakas hidup Allah. Allah harus temukan kita menjadi perkakas-perkakas hidup Allah yang lina, kudus, suci, dan berkenan kepada Allah. Allah perhatikan semua, supaya di dalam setiap pekerjaan Allah tidak ada barang-barang kebencian Allah terselip di dalamnya yang menyebabkan tidak diberkati seluruh acara. Dan kiranya menjadi jeli mata para penghubung yang melihat semua ini dan tahu persis yang ada di dalam acara ini sudah kudus bagi Tuhan, supaya di dalamnya Tuhan memberkati setiap kita. Tidak ada yang tidak penting, semua penting. Setiap kita tidak ada yang tersisih, semuanya dibersihkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang bukan berasal dari luar, asing bagi Tuhan. Allah cium setiap perkara asing. Ini bukan punya. Saudara tahu untuk apa yang ada di dalam rumah saudara? Saya sangat tahu. Ada barang-barang yang tidak berasal dari pastor ini, saya tahu. Saya katakan, ini barang siapa? Kembalikan. Saya nggak mau ada satu barang yang bukan kita punya masih ada di dalam pastor ini. Kembalikan. Jangan ada barang orang lain di dalam pastor ini, sekecil apapun. Kembalikan, supaya segalanya murni. Kalau kita mulai, kan wilayah 1 akan mulai, kita berdoa dan segera akan berangkat. Pastikan setiap yang berangkat sudah lewat skinnernya Allah. Kalau saudara masuk di mall, masuk di tempat-tempat penting, saudara harus lewat apa itu? Untuk diceknya, bila ada sesuatu yang asing, bunyi dia. Tidak usah ngomong, lewat aja, bunyi. Ketika saya lewat border, semua harus dicopotin lewat. Masih bunyi, wah
semua saya sudah coba sampai ke loji, sampai ke ya saya nggak pakai apa-apa. Jadi semuanya, apalagi yang masih bunyi ya. Lalu security di sana tunjuk sendal saya. Rupanya di sendal saya itu ada logam. Di atasnya itu ada logam. Jadi selalu saya kalau udah tahu begitu, ketika lewat pemeriksaan, saya lepas sendal. Sampai sendal-sendal masuk di pengaman itu. Karena kalau saya nggak lepas sendal, bunyi lagi. Dan tidak boleh bunyi. Jadi sampai sendal saya angkat, saya taruh. Saya keluar, ambil dulu sendalnya. Bunyi. Ketika ada perkara-perkara asing di dalam hidup kita, sinyal itu bunyi di hadapan Allah. Ada perkara yang asing loh. Dan Allah tidak pernah mau ada perkara asing. Allah mau semuanya jelas di mata Allah. Semuanya benar. Semuanya kudus. Semuanya tidak ada yang tidak di dalam pengamatan Allah. Allah lihat semuanya. Dan saya tahu kalau Allah berkenan, maka pasti diberkati. Ya, itu ada pada kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri.